Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Review jurnal elektronik dengan perangkat superkonduktor dan aplikasinya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Autor W.S. Kole and Ram P. Gupta. Dalam jurnal Indian Journal of Radio and Space Physics volume 19 pada Oktober hingga Desember 1990, page 309 hingga 318. Medan, 27 Mei 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama Waslina Rangkuti, NIM 217026010, dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Sontang Sihotang SSI MSI dalam tugas mata kuliah Teknologi Keramik dan Superkonduktor, program Pasca Sarjana S2 Fisika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Secara garis besar, presentasi ini mencakup abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, referensi, dan yang terakhir adalah Q&A. Isi abstrak dalam penelitian ini bahwa perangkat superkonduktor mengarah pada pengembangan sistem elektronik baru yang lebih baik, yang pengoperasiannya cenderung pada suhu nitrogen cair. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium India oleh W.S. Kole dan Ram P. Gupta pada tahun 1990-an. Penelitian ini dilakukan karena superkonduktor memiliki karakteristik kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan sensitivitas yang tinggi. Dilakukan penelitian ini dengan mengkaji pengembangan komponen elektronik superkonduktor, khususnya superkonduktor suhu tinggi. Keyword pada abstrak ini adalah superkonduktor. Penelitian ini dilatar belakangi karena untuk melakukan pengembangan superkonduktor, karena superkonduktor sendiri memiliki karakteristik kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan sensitivitas yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem elektronik baru yang lebih baik. Batasan masalah pada penelitian ini mencakup yang pertama, pengembangan komponen elektronik superkonduktor, khususnya tentang superkonduktor suhu tinggi. Yang kedua, aplikasi microwave dengan komponen superkonduktor sirkuit Josephs Junction. Yang ketiga, pengembangan perangkat transistor 3 terminal. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Bahwa elektronik superkonduktor suhu rendah dikenal sebagai elektronik dingin atau elektronik kriogenik, atau disebut juga dengan krioelektronik, yang pengoperasiannya jauh di bawah suhu kamar. Kriogenik adalah ilmu yang mempelajari materi dengan temperatur yang sangat rendah. Manfaat elektronik suhu rendah yaitu yang pertama, pemborosan daya berkurang, noise yang rendah. Yang ketiga, menghambat efek degradasi, korosi, dan migrasi elektron. Yang keempat, peningkatan kecepatan sistem digital. Dan yang kelima, meningkatkan sensitivitas dan nilai presisi. Teori superkonduktor ditemukan oleh Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911.
Dua sifat dasar superkonduktor adalah hambatan nol DC dan yang kedua adalah efek Meissner. Superkonduktor dapat menghantarkan arus tanpa sumber tegangan. Superkonduktor temperatur tinggi atau HTSC adalah superkonduktor yang memiliki temperatur kritis di atas temperatur nitrogen cair, yaitu 77 Kelvin, sehingga sebagai pendinginnya dapat digunakan temperatur nitrogen cair. Dan superkonduktor temperatur rendah atau LTSC merupakan superkonduktor yang memiliki temperatur kritis di bawah temperatur nitrogen cair. Adapun contoh dari superkonduktor temperatur rendah adalah raksa pada 4,2 Kelvin, klumbum atau timbal pada 7,2 Kelvin, niobium nitrit pada 16 Kelvin, niobium 3 timah pada 18,1 Kelvin, niobium germanium pada 23,3 Kelvin, dan lanthanum barium tembaga oksida pada 28 Kelvin. Selanjutnya tentang teori Josephson Junction. Josephson Junction adalah teknologi sirkuit mikroelektronik super cepat yang menggunakan material superkonduktor. Pada Josephson Junction terjadi fenomena supercurrent, yaitu arus yang mengalir tanpa batas panjang, tanpa tegangan apapun, di seberang perangkat yang dikenal sebagai Josephson Junction, yang terdiri dari dua superkonduktor yang dihubungkan oleh tautan yang lemah. Sambungan yang lemah dapat terdiri dari penghalang isolasi tipis dikenal sebagai superkonduktor, insulator, kemudian konduktor junction atau SIS. Sebagai pendek dari non-logam, superkonduktor atau SNS, atau penyempitan fisik yang melemahkan superkonduktivitas pada titik kontak. Ketika arus langsung dilewatkan melalui film isolasi yang sangat tipis yang diapit oleh dua superkonduktor, tidak ada tegangan yang dihasilkan pada kedua sisi film isolasi ketika arusnya kecil, tetapi arusnya meningkat dan tegangan P menjadi fenomena bahwa arus bolak-balik frekuensi. Perangkat Josephson adalah elemen sirkuit yang memanfaatkan efek Josephson, dan perhatian telah ditarik ke penerapannya untuk komputer berkecepatan sangat rendah, konsumsi daya rendah, rentang frekuensi lebar, kebisingan rendah, dan sensitivitas tinggi. Berikut adalah penerapan sirkuit Josephson Junction, di mana terdiri dari superkonduktor, insulator, dan diapit oleh superkonduktor kembali. Kemudian transistor 3 terminal. Tujuan untuk mengembangkan perangkat superkonduktif 3 terminal adalah untuk meningkatkan penguatan dan isolasi, dan untuk menyediakan perangkat aktif seperti transistor semikonduktor namun berbasis superkonduktor. Pada kenyataannya, pengembangan Josephson Junction dalam penelitian ini terhambat karena tidak ada skema yang cocok dengan transistor 3 terminal, di mana keuntungan penting dari isolasi input-outputnya. Adapun aplikasi superkonduktor yang pertama adalah penggunaan kabel listrik. Penggunaan kabel listrik superkonduktor dapat menghemat daya. Yang kedua, penggunaan kereta magnet, yaitu kereta listrik maglev super cepat atau magnetic levitation yang menggunakan efek Meissner pada teknologi superkonduktor. Dan yang ketiga, pada bidang kemiliteran, bahwa superkonduktor tape sebagai alat untuk mengurangi panjang antena frekuensi yang sangat rendah yang digunakan pada kapal selam. Bab 3 metode penelitian. Adapun tahapan penelitian, yang pertama, peneliti bertujuan mengembangkan perangkat 3 terminal superkonduktor dalam bahan HTSC untuk aplikasi mikroelektronika. Yang kedua, peneliti mengembangkan teknik spin-on untuk membuat film superkonduktor dari bahan HTSC dengan menyiapkan film tipis kurang dari 1 mikron, kupret bismut yang didoping timbal pada magnesium oksida dengan TJO dari 82 Kelvin 600 ampere per cm kuadrat pada 77 Kelvin. Kemudian, dengan menggunakan fotolitografi konvensional dan etsa kimia, peneliti dapat menghasilkan pola mikro dalam film ini. Kemudian, untuk mengeksplorasi penerapan perangkat film ini, struktur DC squid dibuat seperti yang ditunjukkan pada gambar 1,
dan yang menunjukkan terowongan Josephson pada 77 Kelvin dan efek interferensi kuantum pada 4,2 Kelvin. Dan perangkat ditempatkan dalam paket seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Bab 4 hasil dan pembahasan. Peneliti telah mencoba untuk membuat struktur FET gerbang aluminium dari struktur 3 yang dapat dilihat pada gambar 3 dibentuk dengan teknik pengangkatan. Meskipun dimensi perangkat besar, namun upaya awal menggambarkan proses fabrikasi yang layak. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, tujuan utama untuk operasi suhu rendah adalah meningkatkan kecepatan kinerja dan menghemat konsumsi daya. Yang kedua, bahwa perangkat superkonduktor memiliki keunggulan yaitu kebisingan yang rendah dan nilai sensitivitas yang tinggi. Namun, untuk pemrosesan digital tidak ada pengganti untuk perangkat semikonduktornya, karena kekuatan elektronik semikonduktor terletak pada perangkat transistor 3 terminalnya yang menyediakan semua fungsi yang diperlukan seperti isolasi input-output yang sangat baik dan penguatan yang tinggi. Meskipun kelayakan transistor Josephson telah dibuktikan, namun jelas bahwa transistor superkonduktor yang berguna belum ada. Saat superkonduktor 3 terminal seperti transistor semikonduktor muncul, tampaknya sulit bagi trio elektronik berfungsi tanpa perangkat semikonduktor. Dan yang terakhir, bahwa status pengembangan elektronik semikonduktor superkonduktor hibrida saat ini akan terus berlanjut hingga terobosan itu terjadi. Saran pada penelitian ini yang pertama, bahwa perkembangan yang cukup besar diperlukan untuk mewujudkan perangkat berbasis HTSC. Yang kedua, dapat membuat perangkat tersebut dengan dimensi yang diperlukan atau mendekati dimensi mikron. Adapun aplikasi superkonduktor di lingkungan BMKG, yang pertama, dapat diaplikasikan penggunaan kabel listrik superkonduktor ke depannya untuk penghematan daya. Yang kedua, bahwa saluran transmisi superkonduktor juga dapat menyimpan sinyal tanpa banyak redaban atau distorsi. Selain itu, dapat melakukan fungsi kompleks seperti penyaringan, konvolusi, korelasi, kompresi atau ekspansi pulsa, dan transformasi Fourier, serta manipulasi spektral. Sirkuit berdasarkan film superkonduktor telah menunjukkan pemrosesan sinyal analog yang memiliki bandwidth lebar yang dapat diterapkan pada komunikasi radar atau analisis spektral, sehingga perlu penelitian lebih dalam penggunaan superkonduktor dalam radar BMKG ke depannya. Hal tersebut berkaitan dengan aplikasi superkonduktor pada radar oleh Shabir Barzaneh dan timnya dari Institut Sains dan Teknologi Australia yang berhasil menciptakan radar pertama di dunia menggunakan perangkat superkonduktor Josephson Parametric Converter untuk membuat sepasang foton gelombang mikro yang terjeda, seperti gambar yang terlampir. Kode referensi terlampir yang diangkat dalam penelitian ini dan yang diambil dari beberapa referensi lainnya. Q&A. Yang pertama, jelaskan pengertian dan karakteristik bahan superkonduktor. Diketahui karakteristik bahan superkonduktor. Yang ditanya, penjelasan secara tingkat. Jawabannya adalah bahwa bahan superkonduktor adalah suatu bahan yang bisa menghantarkan atau mengalirkan aliran listrik. Bahan ini memiliki hambatan atau tahanan yang bernilai nol pada saat suhu yang sangat rendah, sehingga daya pengantarnya menjadi sangat baik dan lebih efisien. Adapun karakteristik bahan superkonduktor yang pertama memiliki sifat diamagnetisme sempurna, yaitu medan magnet di dalam superkonduktor bernilai nol dan menimbulkan efek Meissner. Yang kedua, nilai resistivitas atau hambatannya bernilai nol jika di bawah suhu kritisnya. Yang ketiga, pada rangkaian tertutup bahwa bahan superkonduktor akan terus mengalirkan arus listrik terus-menerus dan mengitari rangkaian tanpa adanya batas waktu. Dan yang terakhir, interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap yang membuat bandwidth semakin lebar.
UNE yang kedua, buatlah tabel perbedaan bahan superkonduktor dan konduktor. Diketahui perbedaan superkonduktor dan konduktor, ditanya buatlah tabel perbedaan. Jawaban, terlampir tabel perbedaan superkonduktor dan konduktor. Dari sifat bahan konduktor, nilai resistivitas konduktor rendah sedangkan nilai superkonduktor 0. Dari celah energi, masih memiliki celah energi antara pita valensi dan pita konduktor pada sifat bahan konduktor, sedangkan sifat bahan superkonduktor celah energi tidak terdapat celah energi antara pita valensi dan pita konduktor. Pada sifat kemagnetan, konduktor tidak bersifat diamagnetisme sempurna, pada superkonduktor bersifat diamagnetik sempurna, sehingga timbul efek Meissner. Di magnet, diketahui gelombang elektromagnetik terhadap gerak kereta magnet. Ditanya, apakah ada pengaruhnya? Jawaban, dalam konteks superkonduktor, pengaruh gelombang elektromagnetik tidak berpengaruh dalam sistem kendaraan yang dioperasikan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti sistem navigasi, sistem kendali, dan sistem komunikasi elektronis yang tidak diproteksi, maka pengaruh gelombang elektromagnetik dapat memberikan gangguan magnet. Merupakan sistem di mana kereta dapat mengambang di atas guideway atau jalur rel dengan memanfaatkan prinsip elektromagnet antara magnet superkonduksi pada dinding kereta dengan koil magnetik yang terpasang pada dinding rel. Tentu saja dalam menggerakkan dan mengangkat badan kereta diperlukan medan magnet yang kuat. Dalam hal ini mungkin dapat dilakukan oleh magnet superkonduksi. Karena menggunakan magnet yang super kuat, maka dimungkinkan dapat memberikan pengaruh. Sekian review jurnal penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.